Om Augenam Astu Namasidam, Om Swastiastu. Sobat Fox dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Igede Suwardana dalam acara Surjan, Surokso Lanjanmo. Sobat Fox, dalam hidup ini kita berada di sebuah pohon yang rindang, di mana kita ada di sana bersama burung-burung yang lainnya. Dalam Bhagavad Gita diceritakan kehidupan kita ini ibarat berada di bawah pohon yang rindang, yang mana ada 2 ekor burung yang ada di sana. Salah satu ekor burung itu sangat aktif, dia memakan dan buah-buahan yang ada di sana, dan dengan pongahnya dia selalu menikmati buah-buahan itu tanpa mempedulikan yang lainnya. Namun ada seekor burung yang lainnya yang hanya memperhatikan burung yang aktif itu. Suatu ketika makanan habis dan burung yang aktif itu bertanya, "Wah, kemana makanan yang lainnya? Kok habis?" Akhirnya dia ingat dengan burung satunya. Dia bertanya, "Kawanku, bagaimana dengan makanan ini? Kenapa habis?" Sobat Fox dimanapun Anda berada, begitulah kehidupan kita. Dalam hidup ini, kita bekerja, aktif sekali kita bekerja. Kita sampai melupakan segala jenis persahabatan dengan yang lainnya, dan kita mementingkan diri kita. Kemudian tiba-tiba masalah datang. Akhirnya kita pun bertanya kepada teman kita, "Kawan, kenapa ada masalah? Bisakah engkau membantu?" Sobat Hindu dimanapun Anda berada, begitulah hidup kita. Ketika kita berada di situasi yang menguntungkan, seringkali kita lupa dengan lingkungan kita. Kita terlalu piawai menikmati. Kita terlalu piawai melihat semua hal itu baik-baik saja. Akhirnya ketika masalah datang, kita baru ingat pada Tuhan. "Oh Sang Hyang Widi, tolong bantu hamba. Kenapa hamba menghadapi seperti ini?" Sang Hyang Widi, Ide Sang Widi Wasa, dengan segala kekuasaannya, dengan segala kekuatannya, memberikan perhatian kepada kita. Bahkan ketika kita tidak memperhatikan beliau. Pohon yang rindang, buah-buahan yang segar, yang banyak, itu semua karena kehendak Tuhan mengadakan pohon itu. Di dalam Bhagavad Gita juga diceritakan, diri kita merupakan perencana yang hebat, namun Tuhan adalah penentu yang paling kuat. Dan alam semesta memberikan jaminan, menjadikan itu nyata. Keberadaan Tuhan yang selalu menyertai kita, seperti halnya matahari, bulan, air, udara, angkasa, tanah, gelap maupun siang, selalu ada bersama kita. Tidak bisa membohongi. Tidak bisa kita bohongi. Dan Tuhan pun selalu hadir di sana. Sobat Fox dimanapun Anda berada, kita diminta untuk lebih perhatian kepada yang lainnya. Perhatian itu tidaklah muluk-muluk buat kita, dan juga tidak muluk-muluk buat yang lainnya. Perhatian yang tulus yang membuat kita bisa hadir dan menikmati bersama-sama. Kita bukanlah penikmat, namun sebenarnya kita sedang diposisikan menjadi seorang pelayan. Ada sebuah doa yang diucapkan dalam kitab suci Weda berbunyi, "Naham wipro naca narapatirnapi waisyo nasudro, naham warnaca grihapatirno wanastoyatirwa, kintu prodyan nikila paramananda, purnama tabder gopi bartuh padaka malayor, das anudas." Di sana kita di dalam kitab suci itu, di Weda itu dinyatakan bahwa kita ini sedang memposisikan dan menyadari diri kita bahwa kita adalah Naham Wipro, aku bukanlah Brahmana. Naham Wipro Naca Narapatir,
Aku juga bukan manusia yang ksatria, waisya ataupun sudra. Aku bukan brahmana, waisya, daksara dan sudra. Aku juga bukan brahmacari, grihasta maupun sanyasi. Tetapi aku yang sebenarnya adalah das anudas, pelayan daripada pelayan-pelayannya Tuhan. Sobat Fox dimanapun Anda berada, Tuhan selalu adalah Tuhan. Tuhan memposisikan diri kita sebagai bagian daripada Beliau. Namun karena ego kita membuat kita lupa tentang keberadaan Tuhan itu. Jadi, satu hal yang perlu kita ingat di sini adalah bagaimana kita senantiasa menyadari keberadaan Tuhan selalu bersama kita. Di dalam diri ini, Tuhan menjadi saksi. Tuhan menjadi pelipur lara kita. Tuhan juga menjadi segala hal yang kita inginkan. Namun Tuhan tetaplah Tuhan. Tuhan bisa kita jadikan apa yang keinginan kita, asal kita bisa memposisikan diri kita. Karena Tuhan itu senang sekali sama kita. Dalam Bhagavad Gita bab 5 sloka 29 dinyatakan bahwa Tuhanlah kawan yang mengharapkan kesejahteraan semua makhluk hidup. Jadi, kalau kita benar-benar ingin menyadari Tuhan ada bersama kita, jadikanlah semuanya kawan. Itu diuraikan dalam Bhagavad Gita. Sekarang, bisakah kita memposisikan diri kita seperti itu? Sobat Folk dimanapun Anda berada, kehidupan ini membuat diri kita lebih keras daripada biasanya. Kekerasan yang kita lakukan dalam hidup ini hanya karena ingin memenuhi kebutuhan ego. Padahal Tuhan yang hadir dalam diri kita, Tuhan yang hadir dalam bersama teman-teman yang lain, semua mengharapkan kesejahteraan kita. Keberadaan Tuhan yang selalu bersama kita tidak bisa kita sadari hanya serta-merta karena pernah bertemu dengan orang yang baik, karena bertemu dengan teman-teman yang perhatian sama kita, hanya karena membaca kitab suci. Tidak. Semua itu bisa kita rasakan dalam keberadaan Tuhan bila kita melakoni, bila kita kalakoni kanti laku, kita mempraktekkan bahwa mencintai dan dicintai itu sama-sama berharga. Sobat Fox, dalam ajaran Bhagavad Gita dengan jelas menyatakan bahwa kita itu hanya perlu mengerti orang lain dan perlu memposisikan orang lain dalam kehidupan ini. Posisi ini nyaris kita butuhkan bila kita mau bersahabat dengan yang lainnya. Karena Tuhan adalah sahabat semua makhluk hidup. Jadi, ibaratnya sebuah pohon, kita dalam pohon kehidupan ini, kita hadir di kehidupan ini, kita diperhatikan oleh Tuhan, dan selalu Tuhan bersama kita. Jadi, mari kita tingkatkan rasa cinta itu, sehingga kecintaan kita kepada yang lainnya merupakan bagian daripada cinta kita kepada ide Sang Widewasa. Demikian Sobat Surjan, semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.